Tunggu nasi goreng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat beserta karunia kepada kita semua hingga sampai malam yang ke-29 Ramadan pada tahun itu masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat sunat tarawih berjamaah yang jauh dari sholat itu di bulan-bulan yang lain. Untunglah itu yang ada hadir di masjid Al-Qur'an melaksanakan sholat sunat tarawih karena sholat sebulan dalam satu tahun tersebut. Kemudian sholat dan dikiskan salam alaihi wasallam kita hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan banyak dan seringnya kita berkirim salawat kepada beliau, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini pada malam itu termasuk dalam golongan umat Rasul yang mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari beliau. Dia berjalankan amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut kalender dan biasanya dalam manasiknya, malam itu adalah malam terakhir kita akan melaksanakan salat sunat tarawih pada malam. Malam besok kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur itu akan melaksanakan tarawih kira. Biasanya kalau dalam kalender itu jam biasanya itu mungkin malam itu bersama-sama. Tapi keputusannya tetap kita menunggu hasil keputusan sidang isbat di Jakarta. Tapi boleh dikatakan 90% malam itu adalah malam terakhir itu melaksanakan salat sunat tarawih. Pada tahun itu, pada tahun itu, aku bisa beriman mudah-mudahan salat sunat terakhir itu, pada tahun itu, itu salah-salah aku itu dan rumah hasil ini kan harusnya dikandeng-kandeng kemas, supaya jangan salah paham. Mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa pada bulan Ramadan kita akan yang datang amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Jadi sebagaimana biasa sambil menunggu tempat itu jangan itu isinya dengan tausiah yang pada malam itu diisi oleh Bapak Ibrahim video yang akan menutup tausiah pada bulan Ramadan yang bukan kotak ini buka ada yang menutup lagi. Tolong kami videonya boleh siang ini masih. Ini berarti ini ada di sini. Tahu benar. Sama dulu. Anggap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji hanyalah kepada Allah yang persembahkan. Malam ini malam yang ke-9, malam yang terakhir kita melaksanakan ibadah tahun ini. Semoga Allah pertemukan kita dengan suci Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
Itulah kali minggunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salam dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan tema tentang zakat. Karena di akhir Ramadan ini kebiasaan kita adalah menunaikan baik zakat mal ataupun zakat. Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah yang kami muliakan, zakat itu menurut bahasa artinya bersih, subur. Karena orang yang mengeluarkan zakat itu hartanya menjadi bersih dan insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut syariat Islamnya, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan sesuai syariat Islam. Zakat itu Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran selalu beriringan dengan perintah sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Banyak lagi di ayat yang lain Allah memerintahkan wa aqimus sholat wa atuz zakat, selalu beriringan. Tidak kurang dari 32 kali di dalam Al-Quran Allah menyebut perintah zakat ini diiringi dengan perintah untuk mendirikan sholat. Maka para ulama menjelaskan bahwa zakat adalah utama ibadah maliyah, ibadah harta, sedangkan sholat adalah utama ibadah badaniyah. Sebagian ulama juga menjelaskan jika perintah itu diiringi dua beriringan, maka ini menunjukkan apabila satu dikerjakan yang lain tidak dikerjakan, maka itu menyebabkan tertolak. Orang yang mendirikan sholat tidak menunaikan zakat, maka sholatnya tidak diterima. Orang yang hanya membayar zakat tapi tidak mendirikan sholat juga zakatnya tidak diterima. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat itu terbagi menjadi dua. Satu zakat mal atau yang disebut dengan zakat harta. Apa saja yang tergolong dalam zakat harta itu? Satu emas, perak, kemudian zakat pertanian, zakat binatang ternak, zakat perdagangan, zakat uang, mata uang, dan zakat yang disebut dengan zakat harta yang ditemukan atau yang disebut dengan harta ringkas namanya. Nah, Bapak Ibu, secara singkat kami kita akan sholat tarawih. Satu emas. Emas ini, baik, sebelum kita jelaskan dulu syarat mengeluarkan zakat harta. Satu syarat mengeluarkan zakat itu adalah milik sendiri. Ini wajib. Maksudnya, kalau uyang punyung kobon, berdagang punyung ngomeh, milik sendiri sampai desa wajib bayar zakat. Tapi kalau seperti ini misalnya, ini pinjam uang di bank syariah, dibolinya kobon. Kobon kalau lunas sampai setahun dihitungnya bayarnya zakatnya, tidak wajib bayar zakat. Kenapa? Karena kobon itu oleh memilikinya punyung bank syariah. Nah, atau ibu-ibu mau diomeh gitu yo, pinjam duit di bank syariah mau diomeh. Sebanyak 85 gram emas di samping. Sampai setahun tidak keluar zakatnya, tidak usah perlu bayar zakat. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Nah, ini yang pertama. Jadi wajib milik kita pribadi. Yang kedua, sampai haulnya. Haulnya itu 1 tahun. Kecuali harta ringkas, harta
temuan mencangkuk di belakang rumah atau di depan rumah mencangkuk sebuah kakak. Bisa ya. Kalau di belakang rumah banyak omehnya, hati-hati. Omeh melaku itu mencangkuk gitu aja kejadian sedinginan, mencangkuk atau tercangkuk omeh sebuah kakak. Wajib hari itu dikeluarkan zakat. Tak harus menunggu setahun. Tapi kalau cukup nisabnya 85 gram. Kalau hanya solayantai setengah gram ini itu bukan zakat. Nah, kemudian nisabnya itu 85 gram emas 24 gram. Nah, jadi Bapak Ibu, atau ibu-ibu 80%. Karena yang banyak punya omeh itu ibu-ibu. Kalau bapak kan beli itu yang pakai ibu-ibu. Nah, Bu, kalau ibu punya omeh 85 gram, kuatik. Omeh 20 karat maksudnya, kalau omeh mutasi itu, yang kuningnya sebulan dan putih, itu 20 kilo, yang 24 karat. Nah, nilainya kalau sekarang 1 gram emas itu lebih kurang 1 juta. Berarti nilai omeh yang kita punya 85 juta. Wajib keluar zakatnya 2,5%. Sejuta nanti. Tapi kalau di bawah itu Bapak Ibu hanya dikumpul-kumpul 10 gram omeh atau 20 gram omeh, tak perlu bayar zakat. Tapi dianjurkan berinfak dan sedekah. Tapi 85 gram emas ke atas wajib bayar tahun ini 2,5%. Tahun depan kalau omeh ibu itu tidak bertambah, tak wajib bayar zakat lagi, karena sudah dikeluarkan. Kalau dibayar zakat, habis omeh itu. 85 tahun tapi 85 kali bayar maksudnya. Nah, jadi itulah luasnya Islam. Kemudian zakat perkebunan. Ini asalnya di dalam fikih itu zakat pertanian itu adalah zakat buah-buahan yang bisa dijadikan makanan pokok, padi, ubi dan lain sebagainya. Kalau sawit itu yang datang kemudian, karena di zaman Nabi mulai sawit itu. Nah, bagaimana sawit itu berarti gratis Pak Ustaz? Sawit tetap dikenakan zakatnya, dihitung dengan zakat buah. Apa zakatnya? Kalau bapak itu mari bapak. Kalau sawit biasa bapak ibu tahu bukan ibu duit biasanya. Kalau bapak-bapak kita punya kebun sawit, hasilnya setahun itu mencapai 85 juta bersih. Dari potong biaya pupuk pupuknya, dipotong biaya lunasnya, dipotong biaya ngebehnya, dipotong biaya manennya. Bersih 85 juta setahun, wajib dikeluarkan 2,5%. Yang itu biasanya yang punya puluhan hektar pakai. Kalau punya hektar 2 hektar tolong, bukan sampai gitu. Nah, paling 200 itu 5 kilo. Aku nak ambil 60 juta setahun, belum beli pupuk leh. Nah, kemudian apalagi zakat perdagangan. Zakat perdagangan kok, Bapak Ibu, kalau itu mulai berdagang catat tanggalnya. Itu mulai berdagang buka kodai yang bersama yang halal. Kalau kodai tua meski berhenti bisa lo bisa bayar zakat. Yang halal maksudnya. Catat tanggal 1 bulan 1 2024 kami mulai berdagang. Besok tanggal 1 bulan 1 2025 ada setahun. Tidak harus menunggu potong. Sudah setahun. Nah, kita hitung berapa modalnya, berapa keuntungannya. Potong utang. Utang maksudnya utang itu dengan toke. Bersih 85 juta setahun, keluarkan 2,5%. Nah, itu caranya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak banyak lagi yang tentang lain kata ini, tapi tak mungkin kita lakukan, kita sampaikan ya.
Kemudian yang kedua zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini zakat diri kita. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i mulai masuk 1 Ramadan sampai madhabku sampai paling lambat besok sebelum sholat Id kita wajib menunaikan zakat fitrah. Apa syaratnya? Pertama, mempunyai kelebihan makanan untuk dimakan dirinya dan keluarganya pada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Oh tangguh, kalau kita punya kelebihan makanan sehari semalam, kita wajib menunaikan zakat fitrah. Jangan didalih-dalihkan. Kalau disalarang itu bonah dongan, ini sayangnya siko dah itu. Kalau itu dapat mau dibaju yayu besar dari tua itu. Di mana hukum lu? Wajib bayar zakat fitrah itu punya kelebihan makanan sehari semalam untuk diri kita dan keluarga kita yang kita bayarkan fitrah. Kalau tak ada, kami mulai makanan lupa, terima zakat dari panitia. Berarti tak wajib bayar. Itu syarat. Berapa banyaknya? 2,5 kilogram beras yang kita makan. Kalau kita makan buah bulog, keluarkan buah bulog. Kita makan buah ramos, keluarkan buah ramos. Jangan terbalik. Makan buah ramos, bayar buah bulog, biar muah. Nah, apa fungsi zakat fitrah itu? Kata Nabi, zakat al-fitri tuhratal lis-shaimi. Zakat fitrah itu gunanya untuk membersihkan orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lagwi wal rafath. Dari perkataan-perkataan yang tidak bagus dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dari puasa pertama sampai 29 sepagi, kadai kita bercawi. Menongke anak, bercawi, itu kata kotor. Itulah zakat fitrah membersihkan. Apalagi fungsinya? Wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin. Cara membayarnya, faman addaha qabla shalah wa hiya shadaqatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu paling lambat sebelum sholat Id dilaksanakan, itulah zakat fitrah yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah wa huwa shadaqah minas shadaqah. Barang siapa yang menunaikan setelah sholat Idul Fitri ditunaikan, sudah selesai sholat Idul Fitri baru jumpa panitia zakat bayar zakat, itu namanya ada zakat fitrah lagi. Tapi shadaqah minas shadaqah, sedekah seperti sedekah biasa. Jelas Bapak Ibu? Enggak lebih coaching aku doa dalam kolomnya itu. Baik, itu masalah zakat. Kemudian kami sampaikan persiapan menyambut Idul Fitri. Bagaimana tuntunan Rasulullah dalam merayakan hari raya Idul Fitri itu? Yang pertama, ibu ya, bapak-bapak bertakbir. Malam besok kalau sudah diputuskan oleh Menteri Agama, besok kita Idul Fitri, mulai kita takbir. Kemudian besoknya itu paginya itu mandi dulu. Hari itu domang. Kalau domang misalnya, sunat hukumnya mandi dulu. Kemudian memakai wangi-wangian. Tapi untuk ibu-ibu jangan terlalu berlebihan. Yang kami ya bapak-bapak begitu ibu. Kemudian dengan memakai pakaian terbaik sebelum sholat Id diutamakan pakaian putih. Apalagi makan sebelum berangkat sholat Id. Ini bedanya dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha kita disunnahkan tidak makan, tapi bukan puasa. Ya, tidak makan. Beko makan balik di sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri disunnahkan kita makan dulu. Kalau Nabi makan kurma, kalau waktu makan biasa lah. Kalau dia kurma makan kurma, mengikuti sunnah Nabi. Kemudian mengambil jalan pergi dan pulang yang berbeda. Jadi kalau sampai sholat itu di SD nomor 6, insya Allah yang mahir bagian siko, bagian siko jalan itu poin. Itu balik kita jalan tahun, jalan bakso BBM.
Itu sunnah hukumnya. Ada yang jauh kami, bodoh, bodoh. Kalau enggak, sunnah disunnahkan Rasul. Jadi kalau kami dari namun dari 24 BBM, sampai ke Sirona ada balik kita ke bawah. Jadi mengambil jalan yang berbeda. Kemudian sampai di lapangan Bapak Ibu jangan sholat sunnah. Tak ada sholat sunnah tahiyatul lapangan. Tapi aku sholat duha Pak. Lebih bagus sholat duha di rumah. Jangan di lapangan menimbulkan fitnah. Dari yang sembahyang komisi yang putih Pak. Jadi ibu yang putih betul. Yang di lapangan agak. Jadi nggak usah kita sholat sunnah di lapangan dulu. Duduk sampai situ duduk dah takbir. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu selesai sholat Id kita bersalam-salaman. Itu yang tahu itu sampaikan dia tahu. Jangan kita bersalaman dengan orang yang bukan oleh kita. Yang boleh itu salaman itu hanya orang yang haram kita nikahi, termasuk laki itu. Jangan ibu-ibu nak salam sama aku le. Kalau apotek misalkan kerja atau ustaz nak salam jangan. Sementara ibu bisa nikah sama aku. Haram hukumnya. Persentuhan kulit kita antara laki-laki dan perempuan yang bukan murid lebih baik ditusuk kepalanya dari besi kata Nabi daripada dia menyentuh perempuan yang bukan halal baginya. Jadi yang boleh itu salaman, menantu jantan sama ibu. Jangan ditolak menantu itu haram hukum boleh kita salaman, tak haram. Yo, siapa lelaki ya? Anak jantan itu kalau kami apa anak indung, menantu indung boleh. Yang tak boleh itu orang yang boleh kita nikah dengan dia tak boleh salaman. Nah, jadi kita yang sudah mendapat ketakwaan karena berhasil melaksanakan puasa Ramadan, salamanlah kita di lapangan. Kata Nabi lebih baik ditusuk kepala seseorang itu dari besi terbuat dari neraka daripada dia menyentuh tangan perempuan yang tidak halal baginya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili ustaz-ustazah baik yang besar maupun yang soni-soni menyampaikan ceramah dari malam pertama sampai malam ini. Kami tidak pernah menyinggung siapa-siapa. Kalau tersinggung kami tidak pernah menyinggung siapa-siapa. Ya, itu hanyalah yang kami sampaikan Al-Quran dan hadis. Kalau baik terima, tidak baik campakkan jauh-jauh, berarti itu kesalahan kami. Yang baik itu datangnya dari Allah. Kami mohon maaf. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Puasa kita, zakat kita, baca Quran kita, zikir kita. Dan mari kita pertahankan ini di 11 bulan yang akan datang. Tetap kita sholat berjamaah, tetap kita melaksanakan baca Quran, tetap kita membantu kaum fakir dan miskin, anak yatim dan sebagainya, agar kita mendapat predikat takwa. Semoga Allah mempertemukan kita semuanya, keluarga kita, masyarakat kita dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat, iman yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Bapak Irawan yang telah memberikan tausiah jawaban mereka. Jadi dengan waktu beberapa tadi, selanjutnya kita maaf. Sekarang pada salam-salaman antara laki-laki yang berbuat kalau itu kalau datang mengatakan apa yang saya itu dulu itu langsung isu terus ada dulu kan. Kita lihatkan yang dulu. Tapi yang selesai dulu. Jadi itu antara laki-laki dan perempuan yang jangan salah paham. Kemudian kalau hujan dan kalau lapangan insya Allah kita melaksanakan sholat Idul Fitri pada
itu di lapangan SD nomor di samping SD di samping SMP karena di lapangan SMP alatnya kita tak boleh kan? Nah, jadi waktu sholat itu pada kantor karena cuaca agak panas di Indo yang 7 kurang dari sholat yang 7 kurang dari sholat kalau bisa mencapai semuanya itu penghadangan ini kebanisan dalam waktu sholat itu itu menjadi waktunya. Jadi kalau begini yang terang-terang yang lain, kalau yang sekolah aku, kalau saran aku masuk dari yang mau cerita yang mana? Karena apa? Banyak itu bisa dari itu Pak Haji Tami mengundang itu masuk ke Pak Haji Tami. Dia dapat sunahnya dapat dia mending Pak Haji Tami. Karena Pak Haji Tami mengundang itu setelah selesai sholat Idul Fitri itu dia nak menengok keterangan rumahnya dia nak bersemangat. Kemudian nolak tidak. Jadi kalau supaya dapat putaran itu masuk dalam sengketa, ada banyak masuk banyak langsung saja apa Pak Haji Tami. Ada sekalian mudah kalau karena betul-betul disampaikan ini itu. Jadi perlu kami sampaikan sebagaimana yang sama-sama kita ketahui pada malam Rabu semalam telah kita bagi kepada yatim kepada anak yatim itu yang lain di Kelurahan Pesisir Selatan. Ya. Jadi kalau Pak itu pada malam itu kami sampaikan dulu dari kaum Bapak itu 913.000, dari kaum Ibu 725.000, total 1.630.000. Hampir model malam pertama model malam terakhir itu ya. Kalau malam pertama itu setiap malam ya anak mau pecah nak yatim ini. Tapi kalau alhamdulillah jemaahnya betul. Kalau tak salah kami persis model malam pertama malam terakhir itu. Itu sebuah fenomena. Jadi selamat kepada saudara-saudara kami, bapak-bapak ibu yang tidak pernah absen. 1 bulan Ramadan itu ini pernah tinggal saudara-saudara terawihnya. Aku yakin insya Allah yakin pasti dapat dari cobaran. Karena 1 malam itu udah pernah tinggal insya Allah. Jadi kalau udah kita pasti dapat, kita yakin kita dapat sanggup lah. Yakin kita dapat. Udah Ramadan itu jangan dapat ya kalau bisa pertahankan. Ibarat kacu yang masih jangan dipotong ya. Itu berhubung itulah surat kedua yang Ramadan itu selama 7 bulan itu tak pernah absen. Bisa kok kita dalam keadaan fitrah. Jangan ada malam itu jangan dipotong berdua ini. Kalau bisa dipertahankan. Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada terakhirnya. Jadi insya Allah kita harapkan. Jadi pada malam semalam telah kita bagi pada yatim itu di Kelurahan Pesisir Selatan itu kepada 54 anak yatim masing-masing mendapat Rp2.135.000. Jadi setelah itu mungkin tidak sampai pada malam Tanin terkumpul untuk di budget tambahan misalnya Rp851.000. Ya, itu malah 28. Keseluruhan. Oh ya malam 28. Kemudian dari hamba Allah. Di awal itu yang semalam masih malam. Ya, itu pernah dari. Itu tidak total gitu. Ya. Cuma 1 malam. 851 toh. Itu kalau aku tengok. Itu di malam 22. Itu ada jumlah kan? Ya. Oh ya itu. Jumlahnya 10 juta. Maksud undangan Iya, Jadi yang ke-23 itu mulai dalam minggu ya. Iya. Dilanjutkan. Sampai itu yang ke-25 ada mati yang ke-25 ada yang ke-24 ada mati 59.000 ada mati 59.000 adu kali. Di 5 itu 83.000 dan terakhir pada beberapa kali 851.000 total 10 juta masuk apa nih? masuk dari hamba Allah ya. Jadi tambahannya masuk dari hamba Allah 1 juta rupiah. Jadi dari Ibu Arvalina 940.000 rupiah. Dari Bawi 3 juta rupiah. Sisu bagian Matulala itu 210.000. Nah, kemudian dari Edi Unit 300.000 rupiah.
Ribiyah nak. Dari Pak Abed, Rp150.000. 150 kan? Ayo. Dari hamba Allah Rp250.000. Yang terakhir dari Mafiyah 1 juta rupiah ada di suatu lagi. Total keseluruhannya 10.800.000 rupiah. Insya Allah itu akan dibagikan kepada anak yatim itu dan masing-masing mendapat 200.000 rupiah. Alhamdulillah. Nah, berarti total dengan kalau kamu semalam, bagian kamu semalam, masing-masing anak yatim itu mendapat 2.350.000. 30.000. 30.000 ya? Iya, iya. Ya, 2.330.000 masing-masing anak. Alhamdulillah. Nah, itu kalau untuk ibu anak yatim. Itu sudah buka. Jadi kalau yang mana itu yang kita kutip malam kemarin, 1 juta ada mati 30 itu pasal dan utang kita bagikan. Karena ampun yang tadi dah terpilih itu mungkin kita punya bagian itu. Apa kita ada wajib kepada itu. Nah, itu perlu kami sampaikan kepada kita semua. Jadi sebagaimana sama-sama kita doakan tadi, saya itu terpilih di lapangan SD 006 atau di samping SMP Negeri 1 Bojong. Tadi insya Allah parkir kalau bisa, apalagi yang punya mobil itu di badan jalan saya lah rumahnya kanan, kiri dan kanannya. Kalau bisa numpang di halaman sekolah kiri itu numpang itu. Kalau itu di sepanjang jalan nanti kita jemput di sekolah sampingnya. Jangan sampai di pondok sana kita kayak pernah lewatkan tengah-tengahnya dikosongkan, langsung masuk ke SD 666. Tapi bagi kawan-kawan itu yang ada di Bukit Raya, silakan masuk dan belakang. Ada seminisasi itu langsung di tepi lapangan posisinya. Dari Muhammad Haji Darus kan dari seminisasi itu langsung di situ masuk dari sektoran. Jadi dia membagi keterangan kita itu misi di sekolah jalan benar. Khusus yang Bukit Raya, silakan masuk dari seminisasi Imam Muhammad atau di Muhammad Haji Darus langsung ke tepi lapangan posisi roda itu. Jadi kalau yang resiko mau tak mau masalah yang kodanya sebagai itu padat jalan besok. Jadi itu dalam kesempatan itu perlu kami sampaikan, insya Allah sebagaimana kami sampaikan besok setelah selesai sholat isya itu akan diadakan pawai obor jadi yang kampung dalam kesempatan. Kalau jual yayu. Oh iya, kalau jadi ayo, ini asli Malaysia kan. Kalau itu langsung kita arahan lagi. Jadi yang telah mendaftar, para pendaftarnya itu yang telah mendaftar kepada panitia berjumlah 610 orang. Ada mati 10 yang. Jadi kalau isu kalau jadi kita lima isu acara kemarin, saran-saran itu yang disampaikan oleh panitia. Jadi dia dulu salam di situ ada yang batu. Kalau saya nak menyumbang, aku bisa seperti sahabat kalau panitia. Itu kadang-kadang gitu umur sudah bilang coba katanya tahu aku nak menyumbang kamu dia tahu akan seperti masuk juga tapi rumah masalah tapi itu masih kata ayo jangan nampak Coba digaji. Jadi itulah Ya. jadi Apa Mardi. itu Bapak Mardi Iwan itu sebagai Di belakang tuh. Bapak Ibrahim Kawan dan sebagai bidang itu saudara Surya yang akan menjadi bidang kepada ayah Aso. Jadi untuk saudara kita pada malam itu yang berbeda selaku imam itu saya Pak Martin tapi ada yang